Riyadhah atau olahraga merupakan cara menjaga kesehatan jasmani juga rohani. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riyadhah diantaranya berkuda, berenang, dan memanah yang memiliki manfaat tersirat di dalamnya juga cukup mudah untuk diikuti. Nah Sobat Villa, di episode kali ini Jendela Islam akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu olahraga menyunah anjuran Rasulullah tersebut. Apa itu? Yuk simak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa di rumah, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Nah, kali ini kembali lagi di program kesayangan kita, program Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Bersama saya Arika Alivia yang akan memandu kalian pada episode kali ini. Nah, Sobat Villa, di episode kali ini akan ada sesuatu yang berbeda nih. Apa itu? Yaitu kita akan meraih pahala dengan olahraga. Olahraga apa itu? Yaitu olahraga memanah. Pasti kalian penasaran kan bagaimana keseruannya? Yuk ikuti aku! Memanah merupakan sebuah kekuatan yang membantu umat Islam dalam mencapai kemenangan ketika perang di masa Rasulullah. Kekuatan yang dimaksud tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya, dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka atau musuh dengan kekuatan yang kamu sanggup. Arti dari kekuatan yang ada pada surat tersebut lalu ditafsirkan oleh Rasulullah yaitu, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Beliau ucapkan kata-kata itu hingga 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Ya Sobat Villa, kali ini aku sudah bersama seorang coach, yaitu Coach Andro, yang merupakan seorang pelatih memanah yang ada di sini. Halo, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Coach, kita berbincang ya Coach. Oke. Di sini kan aku tertarik banget ya Coach untuk mempelajari tentang olahraga yang merupakan sunnah Rasul ini, yaitu memanah ya Coach. Nah, mungkin dari Coach bisa memberikan kita bagaimana tips dan juga langkah-langkah untuk bisa memanah dengan baik dan benar Coach. Baik. Ya. Halo Sobat Villa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang memanah itu sekarang kan digandrungi ya oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Betul. Itu adalah olahraga yang selain sepeda, itu sekarang memanah adalah olahraga nomor 2 yang digandrungi oleh masyarakat. Nah, memang olahraga memanah ini perlu ada tahap-tahapannya, karena ini adalah salah satu olahraga yang menggunakan bahan tajam, ya, bahan tajam, dan kita harus perhatikan safety-nya, safety terhadap diri kita sendiri dan safety terhadap lingkungannya. Gitu. Nah, kalau kalian yang baru pemula yang mau memanah, nomor 1 adalah mau dulu. Ya, mau dulu, kemudian yang kedua mampu, karena olahraga memanah ini termasuk olahraga yang cukup cukup mahal, jadi harus mampu secara mental dan secara ekonomi. Baru setelah itu baru kita bisa maju. Nah, alat safety-nya untuk safety diri sendiri itu ada peralatan yang memang harus dipakai dalam memanah selain busurnya. Nah, alat safety-nya adalah yang kita pakai, salah satu yang saya pakai ini namanya arm guard. Arm guard. Ya, ini arm guard untuk melindungi lecutan daripada string. Ya, talinya itu. Kemudian ini adalah finger tap namanya. Finger tap ini buat di jari kita buat menarik string supaya tangan kita tidak luka. Kemudian ada lagi biasanya pakai chest guard yang dipakai oleh member saya ini. Itu adalah safety untuk diri kita sendiri. Dan wajib pakai sepatu. Pakai sepatu wajib karena takutnya ada aero yang bouncing mengenai kaki kita. Kemudian secara lingkungan safety belakangnya itu kalau bisa ada backstopnya, istilahnya backstop. Backstop, oh itu namanya itu backstop. Papan ini ya? Iya, itu yang belakangnya, supaya kalau ada aero yang nyasar nggak ke belakang, takutnya ada orang yang ada aktivitas belakang. Iya, betul. Jadi aman. Kemudian kanan kirinya juga aman gitu. Nah, itu sih salah satu safety-nya untuk memanah. Oh iya, betul sekali.
Nah ya Sobat Villa, dalam memanah ini perlu kita perhatikan yang namanya ketentuan, bagaimana dan juga peraturan-peraturannya ya Coach ya, untuk menghindari bahaya. Nah karena kan tujuan kita untuk menyunah nih, jangan sampai niat kita untuk menyunah malah menghasilkan bahaya atau malah membahayakan orang lain dan juga pahalanya malah berkurang. Betul ya Coach? Betul, Begitu. betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal sunnah juga, sebenarnya olahraga ini bukan salah satunya ya, ditekankan dari sunnahnya aja, tapi dari segi prestasinya. Karena kita di Indonesia ini salah satu, dulu kita punya atlet olimpiade kan, Sri Kandi, yaitu bisa mencapai prestasi yang terbaik di olimpiade gitu. Nah sekarang ini banyak juga anak-anak sampai dewasa itu untuk menjadikan olahraga panahan ini sebagai olahraga prestasi gitu kan. Olahraga prestasi baik di sekolah ataupun di komunitas-komunitas gitu. Kayak gitu. Nah, kan mumpung kita lagi ketemu nih ya Coach ya, ada kesempatan juga untuk bermuajahan ya Coach. Ya. Nah, mungkin bisa kita tambahin lagi perbincangan kita panjangin lagi perbincangan kita. Boleh. Mungkin kita bisa duduk-duduk ya Coach. Boleh. Oke, di mana ya Coach? Ceritanya Di situ bisa di sini atau boleh, oke. di sini sambil lihat terserah. Mungkin di sana ya Coach? Boleh di sana. Oke, yuk Sobat Villa kita ke sana. Ayo Coach. Ya. Nah ya Coach, kita sekarang berdiskusi tapi berfaedah ya Coach. Iya, insya Allah. Nah iya nih Coach, kan kita sekarang lagi berdiskusi ya Coach ya. Nah ada banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyakan ke Coach nih Coach, berkaitan dengan ilmu panahan ini gitu. Nah aku mau tanya sama Coach, menurut Coach apa sih alasan terkuat supaya olahraga panahan ini harus terus dikembangkan? Oke, jadi Sobat Villa, selain olahraga ini olahraga prestasi, di dasar-dasar dalam panahan itu banyak banget ya faedahnya istilahnya. Ada satu lagi melatih fokus, disiplin, karena memang ada dasar-dasar teknik-teknik dalam memanah gitu. Jadi orang nggak sembarangan bisa memanah kan. Betul. Tapi ada dasar-dasarnya, dan itu harus semua yang mau memanah itu harus mengikuti dasar-dasar tersebut. Karena dengan alasan safety tadi gitu. Takutnya dia punya busur, nggak tahu caranya main mana, dia bisa terbang ke atas, atau dia memantul untuk bisa mengenai orang lain gitu, membahayakan orang lain seperti itu. Nah terus nih Coach, kan seperti yang kita ketahui ini panahan ini merupakan panahan atau olahraga anjuran Rasulullah ya Coach ya. Betul. Nah terus juga ini kan sudah ada sejak zaman Rasulullah pastinya ya Coach ya. Nah menurut Coach tuh urgensi apa sih sebagai seorang muslim untuk bisa atau menguasai ilmu panahan ini? Karena saya juga pernah dengar nih ya Coach ya, bahwasannya pada akhir zaman nanti akan ada suatu peristiwa di mana peperangan besar ini terjadi ya Coach ya. Jadi seluruh alat-alat canggih berupa senjata tajam juga ya Coach ya, yang terbuat dari besi itu akan punah, akan pudar dari bumi ini. Nah terus kita akan kembali lagi ke zaman Rasulullah. Jadi alat-alatnya benar-benar alat-alat yang tradisional ya Coach ya. Nah itu apakah benar ya Coach? Dan kalau Coach tahu mengenai sejarah ini mungkin bisa Coach ceritakan ke Sobat Villa di rumah. Tentang masalah itu memang banyak hadis-hadis Rasulullah. Yang paling masyhur adalah kita harus mengajarkan 3 olahraga. Yang pasti berkuda, berenang, dan memanah kan. Betul, iya. Walau alam Rasulullah menyampaikan itu tentang nanti berkaitan sama akhir zaman atau apa ya gitu. Iya. Tapi memang yang kita tahu semuanya bahwa kalau memanah itu mungkin nanti teknologi nggak ada ya. Yang bisa menjadi alat adalah salah satunya memanah kan. Betul. Tapi bukan hanya itu, kita nggak tahu juga. Tapi sebagai kita bekal bertahan hidup sebenarnya. Iya. Kita nggak tahu nanti kejadian seperti apa, sebelum hal yang besar terjadi mungkin kita tersesat dulu. Nah mungkin dalam tersesat itu kita punya keahlian berenang menyeberangi sungai kah, atau misalkan kita menaiki kuda yang ada di hutan misalnya, atau kita harus mencari makan dengan memanah kan. Nah itu mungkin salah satunya. Di luar nanti mungkin kita ada isu perang atau apa, kita nggak tahu ya. Mungkin itu gitu. Tapi juga hadis Rasulullah menganjurkan itu, berarti kita dengan memanah ini, olahraga memanah ini, berarti kita dengan sendirinya dapat sunahnya. Tapi juga Rasulullah para sahabat
ada satu hadis yang juga kalau kita sudah memanah nih, kita tidak boleh meninggalkannya. Oh, Ya kan? tidak boleh meninggalkan. Tidak boleh meninggalkannya karena ada hadis juga Mhm. bahwa nanti suatu negeri Ya. akan banyak ditaklukkan kan. Banyak ditaklukkan, makanya kita dianjurkan harus wajib belajar memanah. Nah, itu. Ya, jadi itu ya Sobat Villa anjuran Rasulullah mengapa kita harus belajar mempelajari ilmu panahan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Ya. Coach ya, karena kan tadi aku bilang Iya. banyak pertanyaan yang mau diajukan ya Iya, Coach betul, ya. betul. Nah, untuk Silakan. pertanyaan selanjutnya itu menurut Coach bagaimana sih dan apa saja yang harus dipersiapkan sebagai seorang pemula juga orang-orang yang ingin belajar panahan ini supaya bisa mempelajarinya dengan baik gitu Coach. Betul. Baik secara umum ataupun berdasarkan syariat Islam. Baik. Secara umum tadi sempat saya bilang bahwa yang penting kita punya kemauan dulu. Iya. Kemauan karena ini bukan olahraga bakat, tapi memang orang bisa berlatih kok gitu. Bisa untuk mahir tuh, untuk kemahiran dengan rajin berlatih, kita tahu dasar-dasarnya Betul, memanah itu, kita insya Allah bisa mahir gitu untuk memanah. Gitu. Selain tadi dapat sunahnya, gak usah takut belajar memanah. Nah, sunahnya adalah kita melepaskan satu anak panah itu dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Satu arrow kita, satu Iya. anak panah kita rusak, hilang atau apa, kita bilangnya itu syahid. Masya Allah. Itu syahid berarti kita dapat pahala lagi. Gitu kan. Kita menjalankan sunahnya pahala. Kemudian misalkan dalam perlombaan nih, misalkan hati kita deg-degan gitu ya. Iya. Nah, kita coba dalam situ bisa bismillah atau sholawat gitu ya, melepas, nah itu dapat pahala lagi. Jadi pahalanya banyak. Nah, itu Sobat Villa. Masya Allah ya Sobat Villa, sudah kita ketahui bahwasannya olahraga memanah ini selain kita mendapatkan pahala, kita juga bisa merasakan kenikmatannya, berupa keseruannya, dan lain sebagainya. Pokoknya sangat beruntung ketika kita mempelajari olahraga yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah Sobat Villa, mempelajari olahraga memanah juga sama dengan kita mempersiapkan bekal untuk di zaman akhir kelak. Dan juga pastinya kalian tidak akan menyesal, kalian tidak akan mendapatkan kerugian. Bahkan kita akan mendapatkan keberuntungan yang sebesar-besarnya. Amin, Betul ya insya Coach ya? Allah, Akan insya terhitung syahid bahkan ya Insya Coach ya? Allah, insya Masya Allah. Nah Sobat Villa, karena kita sudah ada di penghujung, dan itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembawa acara dalam Jendela Islam ini. Pamit undur diri dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach. Makasih banyak, Coach. Sama-sama.